What up, C? What up, Fee? Hey, Cole, remember, you're the man of the house now. Not too much. You are. We love you. All right, love you, Goodbye. buddy. Bye, Bean. Beat my dive. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Cole. Di sini terlihat Cole merasa ketakutan dan cukup panik saat akan disuntik vaksin wajib yang diberlakukan di sekolahnya. Ia terlihat sangat takut dengan jarum suntik. Ia pun mengatakan berbagai alasan agar tidak disuntik. Namun percuma, ia pun akhirnya disuntik juga. Sedikit informasi tentang Cole. Cole ini adalah seorang anak yang sangat sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Itu dikarenakan ia tidak memiliki keberanian dalam banyak hal. Ya, bisa dibilang Cole ini anak yang cupu lah. Scene berikutnya memperlihatkan Cole bersama salah satu gadis bernama Melanie sedang mengobrol. Melanie ini adalah anak dari tetangganya Cole. Tidak selang berapa lama, ayah dari Melanie datang untuk menjemput Melanie. Saat Melanie bertanya pada ayahnya apakah Cole boleh ikut menumpang di mobilnya juga, di sana ayah Melanie justru berteriak pada Cole agar Cole naik bis saja. Cole, are your parents expecting you to take the bus home? Lalu mereka berdua pun pergi. Saat Cole di perjalanan pulang, ia dihampiri teman sekolah yang bernama Jeremy beserta anak buahnya. Di sana Jeremy bercerita pada Cole bahwa ia telah bercocok tanam bersama salah satu gadis seniornya. Ia lalu menceritakan rasanya dan lain-lain. Namun di sini Cole terlihat agak bingung. Dan saat ia ditanya Jeremy, apakah kamu paham apa yang saya katakan? Di sana Cole mengatakan kalau ia tidak mempercayai Jeremy. Jeremy pun lantas marah dan mendorong Cole sampai jatuh. Saat Jeremy dan anak buahnya mengejek Cole dengan tarian bocil, tiba-tiba datang baby sisternya Cole yang sangat cantik. Did you just touch Cole? Lalu baby sister tersebut berbisik pada Jeremy yang membuat Jeremy sangat ketakutan, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Now get out of here! These are new. Di sana baby sister Cole yang bernama B mengatakan pada Cole jika Jeremy dan anak buahnya mengerjai Cole lagi, Cole harus membiarkan dirinya agar ia hampir tertangkap. Setelah itu, Cole harus merunduk sampai mereka terjatuh. Setelah mereka terjatuh, Cole bisa langsung menendang telur cacingnya Jeremy dan anak buahnya. Hey, is that the roof of your treehouse? Yeah, we just started taking... Akhirnya B pun mengantar Cole pulang ke rumahnya. Sebelum B pergi, B sempat mengatakan bahwa besok malam ia disewa orang tua Cole untuk menjaga Cole lagi. Ia akan mengajak Cole berpesta malam itu. Lalu B pun pergi. A lot of good memories in there, right? Yeah. Alright, see you. Bye-bye. Keesokan paginya, Cole terlihat sedang memodifikasi mobil mainannya menggunakan pisau dapur. Saat ayahnya datang, ayah Cole yang takut Cole terluka lantas mengambil pisau tersebut dan meletakkan di tempat cuci piring. Lalu Cole pun bersiap untuk pergi ke sekolah. Saat di dalam bis sekolah, Cole berbicara dengan Melanie tentang ayah dan ibunya yang akan pergi berdua. Ia mengatakan bahwa ayah dan ibunya pergi untuk melakukan bercocok tanam dengan liar, yang pastinya tidak bisa dilakukan di rumah karena ada Cole yang sudah remaja. Di sana Melanie juga mengatakan bahwa B pun pasti sering melakukan cocok tanam dengan kekasihnya di rumah Cole saat Cole sudah tidur. Melanie menyarankan jika Cole ingin melihat B melakukan cocok tanam dengan kekasihnya, Cole tidak boleh tidur malam. Di sana Cole mengatakan, baiklah, aku akan melihatnya. Di pagar sekolah, Cole melihat B bersama seorang pria. Di sana terlihat B sangat mesra dengan pemuda tersebut dan Cole merasa sedikit cemburu. Singkat cerita, ibu dan ayah Cole akhirnya pergi dan meminta B untuk menjaga Cole di rumah. Lalu Cole dan B menggelar pesta kecil-kecilan di rumahnya. Mereka menari bersama, berenang bersama, memasak bersama, menonton film bersama, berbaring-baring bersama. Dan setelah hampir tengah malam, di sana B menawari Cole untuk meminum minuman yang bikin mabok. Cole mengiyakan.
Namun, Cole meminta agar Bee juga minum bersamanya. Bee pun lantas pergi ke dapur untuk mengambil minumannya. Ketika Bee ke dapur, Cole langsung membuang minumannya ke pot bunga dan berakting seolah-olah telah meminumnya. Setelah Bee meminum minumannya juga, Bee lantas mengantar Cole ke kamarnya dan menyuruh Cole untuk tidur. You sleepy? Yeah, I'm really tired. Knowing me and treating me like I was okay. See you in the morning. Good night, dude. Setelah Cole pura-pura tidur, Bee pun lantas keluar dari kamar Cole. Tidak selang beberapa lama, Cole mendengar bel pintu rumahnya berbunyi. Ia merasa bahwa itu pasti adalah pacar dari Bee. Cole lalu mengirim SMS pada Melanie untuk mengatakan bahwa ada beberapa orang yang datang ke rumahnya. Di sana Melanie mengatakan bahwa Bee pasti akan melakukan pesta cocok tanam di rumah Cole. Cole yang penasaran pelan-pelan keluar dari kamarnya dan mengintip ke ruang tamu tempat Bee dan teman-temannya berada. Di sana Cole melihat Bee dan teman-temannya sedang bermain True or Dare. Ini adalah Max, lalu ini namanya Ellison, yang ini John, yang ini Sonya, dan yang terakhir bernama Samuel. Samuel ini adalah pria yang dilihat Cole tadi di sekolah yang Cole kira adalah pacarnya Bee. Saat botol diputar, botol tersebut mengarah pada Max. Max pun memilih untuk jujur. Lalu Ellison bertanya pada Max, dari semua wanita yang ada di sana, siapakah yang sangat ingin Max cocok tanami? Di sana Max menjawab bahwa ia sangat ingin bercocok tanam dengan Sonya. Lalu Max memutar kembali botolnya dan kali ini botol tersebut mengarah pada Bee. Lalu Max bertanya pada Bee ingin jujur atau menerima tantangan? Di sana Bee menjawab bahwa ia ingin memilih tantangan. Lalu Max pun menantang Bee untuk mempatuk semua orang yang ada di sana. Bee pun mulai melakukannya. Pertama, Bee mempatuk Max. Cole yang mengintip dari atas merasa sangat antusias melihatnya. Lalu Bee mempatuk Ellison dengan penuh gairah, membuat Cole yang sedang menonton mulai sakne. Berikutnya Bee mempatuk John, lalu mempatuk Sonya, dan akhirnya Bee bersiap untuk mempatuk Samuel. Namun terlihat di sini Samuel malah menghindar. Di sana Samuel berkata bahwa ia sangat terasa aneh dikarenakan Samuel sama sekali tidak mengenal mereka semua. Samuel juga mengatakan bahwa ia sangat malu. Lalu semua peserta yang ada di sana memberikan motivasi pada Samuel. Samuel pun akhirnya memejamkan mata dan Bee pun langsung mempatuknya. Tapi tiba-tiba saat Samuel masih menikmati suasana patukan tersebut, Bee mengangkat kedua tangannya lalu mencucuk dua buah pisau tepat di kepala Samuel sehingga sirup merah pun mulai keluar berhamburan. Cole yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut dan juga sangat ketakutan. Di sana Bee mengatakan pada Samuel yang masih berteriak bahwa Samuel telah membantu Bee yang lain mendapatkan tujuan mereka. Lalu peserta True or Dare yang lain mengambil sebuah gelas dan menampung sirup merah yang keluar dari kepala Samuel. John yang merasa tidak mendapatkan darah lalu mengetuk-ngetuk kepala Samuel yang sudah tewas. Tiba-tiba sirup merah Samuel muncrat ke tubuh John yang mengakibatkan tubuh John berlumuran sirup merah. Saat John mengoceh kesal, di sana Bee berkata bahwa ini semua dilakukan untuk kesuksesan mereka semua dalam meraih mimpi-mimpi mereka. Dan semua pengorbanan ini hanya untuk iblis yang akan membantu mewujudkan impian mereka. John pun akhirnya mulai tenang, namun tidak dengan Cole yang sedari tadi mengintip dari lantai atas. Di sana Cole mulai panik dan menangis karena merasa sangat ketakutan. Tidak selang beberapa lama, Bee membuka sebuah koper dan mengambil sebuah buku tua besar yang merupakan kitab dari iblis. Di kitab tersebut tertulis darah yang dikorbankan harus dicampur dengan darah manusia yang masih suci dan tidak punya dosa, agar semua harapan mereka bisa terkabul. Lalu Bee mengajak semua peserta menuju kamar. Cole yang mendengar hal tersebut menjadi semakin panik. Lalu dengan cepat Cole menuju ke kamarnya untuk menyelamatkan diri. Sampainya Cole di kamarnya, ia lantas langsung menelpon polisi dan melaporkan semua yang terjadi di rumahnya. Ia pun meminta tolong pada polisi agar menelpon orang tuanya yang sedang berada di luar kota untuk segera pulang. Setelah menelpon polisi, Cole lalu berusaha mencari senjata di kamarnya agar bisa melindungi dirinya sendiri. Cole yang panik akhirnya mendapatkan sebuah pisau lipat dari laci meja kamarnya. Selanjutnya ia bersiap untuk keluar melalui jendela. Namun saat Cole ingin melompat dan ternyata cukup tinggi, ia pun mengurungkan niatnya. Saat ia sedang berpikir, terdengar Bee dan temannya sudah berada di depan kamarnya. Cole pun lantas naik ke ranjang dan berpura-pura tidur. Saat Bee dan temannya masuk ke kamarnya, ia mulai mengatur napasnya dan mencoba untuk tetap tenang. Di sana Sonya bertanya pada Bee, apakah Cole bisa mendengar mereka. Bee pun menjawab bahwa ia telah memberikan Cole obat dengan dosis cukup tinggi. Jadi tidak mungkin Cole bisa mendengar mereka.
Di sini kita akhirnya tahu minuman yang dibuang Cole tadi adalah minuman yang telah dicampurkan obat. Saat Bee meminta jarum suntik pada Sonya, Cole mendengar hal tersebut dan mulai terlihat gelisah dikarenakan ia sangat takut dengan jarum suntik. Di sana Max bertanya mengapa Bee tidak membunuh Cole saja agar bisa cepat mendapatkan darahnya. Di sana Bee menjawab, jika itu kita lakukan maka Bee harus mencari anak kecil tak berdosa lagi untuk ritual selanjutnya. Dan itu jelas tidaklah mudah karena biasanya bocah seusianya sudah banyak melakukan cocok tanam. Setelah Bee dan teman-temannya mengambil darah Cole, Bee sempat melihat ke arah jendela dan melihat jendela kamar tersebut sudah terbuka. Di sini Bee mulai curiga dengan Cole. Namun Bee hanya tersenyum lalu keluar dari kamar tersebut. Mendengar Bee sudah keluar dari kamarnya, Cole lantas bangun dan mengambil selimutnya untuk digunakan pegangan saat ia keluar melalui jendela. Namun saat Cole bersiap untuk keluar, tiba-tiba Bee muncul dari belakangnya. Namun Cole yang sudah kekurangan cukup darah, ia pun akhirnya pingsan sebelum ia melihat Bee di belakangnya. Saat Cole sadar, ia sudah dalam keadaan terikat di kursi. Ia pun melihat Bee dan teman-temannya sedang menatapnya. Lalu Bee meminta Sonya untuk memberikan Cole kue. Di sana Cole menolaknya. Namun Bee mengatakan bahwa Cole harus memakan kue tersebut dikarenakan Cole kekurangan banyak darah. Dan agar kembali pulih, ia harus memakan yang manis-manis seperti kue yang dibawa Sonya. Bee pun mengatakan ia harus mengikat Cole di kursi dikarenakan ia melihat Cole ingin keluar dari jendela menggunakan spray. Sonya pun lantas memaksa Cole untuk memakan kue tersebut. Setelah Cole memakan kue, Bee bertanya pada Cole, mengapa Cole terbangun? Di sini Cole menjawab bahwa ia tidak bisa tidur. Bee pun lanjut bertanya mengapa Cole tidak meminum minuman yang diberikan Bee padanya. Cole pun menjawab bahwa ia tidak suka alkohol. Lalu Cole pun balik bertanya pada Bee, mengapa mereka mengambil darahnya dan mengapa Max tidak memakai baju. Bee pun masih tidak percaya. Lalu Cole sambil berbicara tidak masuk akal, ia mengambil pisau lipatnya dan berusaha memotong tali yang mengikat tangannya. Lalu Bee mendekat pada Cole dan bertanya apa yang telah ia lihat. Cole menjawab bahwa ia hanya melihat Bee dan teman-temannya yang sama sekali ia tidak kenal berada di rumahnya. Allison tiba-tiba berkata, apakah Cole tidak tahu bahwa ada cermin di belakangnya sehingga mereka bisa melihat Cole yang sedang memotong talinya. Namun itu tidak menghentikan Cole dan ia tetap berusaha memotong talinya. Lantas Bee bertanya mengapa ia mau memotong tali tersebut. Cole menjawab bahwa ia tidak suka diikat. Karena sudah mulai putus asa, akhirnya Cole pun bilang bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun tentang mereka yang sudah mengambil darahnya, yang pasti akan digunakan untuk melakukan cocok tanam secara liar dan memuaskan fantasi mereka. Lalu Bee pun bilang pada Cole bahwa darah Cole akan digunakan untuk penelitian, bukan untuk melakukan cocok tanam liar. Karena Bee merasa bahwa Cole tidak melihat pembunuhan yang mereka lakukan. Maka dari itu Bee menyuruh Sonya untuk melepaskan Cole. Namun saat Sonya mau melepaskan Cole, tiba-tiba polisi datang ke rumah Cole. Teman-teman Bee pun mulai panik. Lantas Bee pun bertanya pada Cole, apakah Cole melihat mereka membunuh seseorang? Sebelum Cole menjawab, tiba-tiba pintu diketuk oleh polisi. Lalu Cole pun berteriak minta tolong. Karena panik, Max pun langsung menendang Cole hingga jatuh. Dan polisi pun langsung mendobrak pintu rumah Cole dan menodongkan pistol pada semua orang yang ada di sana. Namun Max melempar linggis ke arah salah satu polisi dan tepat mengenai kepala polisi tersebut hingga tewas. Sebelum tewas, polisi tersebut sempat menembakkan pistolnya dan mengenai bola kenyal milik Allison. Dan Allison pun akhirnya pingsan. Polisi yang masih hidup sisa satu. Karena polisi tersebut terlihat sangat panik, dari belakang Bee langsung mensisot pisau ke leher polisi tersebut hingga tewas juga. Alhasil kedua polisi yang datang ke rumah Cole tewas semua. Tiba-tiba HT dari polisi tadi berbunyi. Di sana terdengar ada polisi yang bertanya, bagaimana keadaan di rumah tersebut? Apakah butuh bantuan? Bee lantas menyuruh Max untuk menjawab pertanyaan dari HT polisi tersebut. Bee pun lantas mendesak Cole agar memberitahu apa kode polisi jika ingin mengatakan semua baik-baik saja. Dengan ancaman dari Bee, akhirnya Cole pun mengatakan kodenya dan Max pun mengatakan ke polisi yang ada di HT tersebut. Setelah beres masalah polisi, tiba-tiba Allison berteriak kesakitan saat sadar dari pingsannya. Saat mereka semua berbicara pada Allison, Cole berhasil melepaskan diri dari ikatannya lalu melarikan diri. Mereka pun lantas mengejar Cole dan aksi kejar-kejaran pun akhirnya dimulai. John yang larinya paling cepat nyaris menangkap Cole di lantai 3. Namun sial untuk John, Cole mendorong John sampai jatuh ke lantai dasar dan membuatnya tewas seketika. Saat Cole melihat mayat John dari atas, di bawah Bee membagi tugas. Ia menyuruh Max dan Sonya untuk mengejar Cole. Sementara ia sendiri akan membereskan semua barang bukti yang ada di rumah tersebut.
Cole pun lantas bersiap-siap melompat dari jendela dengan menggunakan spray. Namun saat Cole masih bergelantungan, tiba-tiba Max datang dan menarik spray tersebut. Karena Cole sangat ketakutan, akhirnya Cole pun melepaskan spray tersebut dan jatuh di atas rumput. Cole pun lantas kembali berlari dan masih dikejar oleh Max. Namun di sini Cole berhasil bersembunyi di gudang dan mengambil beberapa perlengkapan untuk dijadikan senjata. Setelah mendapatkan cukup banyak senjata, Cole pun lantas berlari kembali dan masuk ke basement rumahnya dan bersembunyi di sana dengan menutupi tubuhnya menggunakan selimut. Sonya yang curiga pun lantas masuk ke basement juga dan mencari di sana. Cole yang melihat Sonya tepat di depannya, ternyata Sonya tidak melihatnya dikarenakan di atas selimut Cole terdapat seekor laba-laba yang sedang berjalan. Dirasa Cole tidak ada di tempat tersebut, Sonya pun lantas berniat keluar dari basement. Namun sial buat Cole, saat Cole memukul laba-laba yang ada di atasnya, laba-laba tersebut terjatuh tepat di jebakan tikus dan menimbulkan bunyi. Sonya yang mendengar bunyi tersebut akhirnya kembali dan berusaha menangkap Cole. Cole pun lantas menyalakan kembang apinya dan mengarahkannya ke Sonya. Namun sayang, kembang api tersebut malah tidak mengenai Sonya. Tapi Sonya yang tidak berhati-hati justru tangannya malah terkena jebakan tikus. Saat Sonya berteriak kesakitan, Cole pun lantas berlari keluar basement dan menutup basement tersebut. Cole pun lantas menyemprotkan gas ke dalam basement dan akhirnya membuat kembang api Cole yang ada di dalam basement meledak bersama dengan Sonya di dalamnya sampai tewas. Saat Cole masih merasa kesakitan, tiba-tiba Max datang sembari bertepuk tangan. Di sana Max bertanya pada Cole, apakah Cole telah meledakkan Sonya. Cole pun menjawab tidak sengaja. Di sana Max mengatakan bahwa ia tidak marah, malah justru ia sangat kagum melihat kehebatan Cole. Cole pun lantas berlari sekencang-kencangnya dan Max di belakang mengejarnya. Saat berlari, Cole ingat dengan perkataan Bee bahwa jika kau dikejar, biarkan ia hampir menangkapmu, lalu menunduklah. Saat ia terjatuh, maka tendanglah telur cacingnya. Cole pun melakukan hal itu. Namun sial saat Cole menendang telur cacing Max, Cole meleset dan akhirnya Max pun berhasil menangkap Cole. Saat Max mulai mencekik Cole, tiba-tiba Max mendengar suara orang yang sedang melempari rumah Cole dengan telur. Max pun bertanya pada Cole, siapa itu? Cole pun menjawab bahwa itu adalah Jeremy. Lalu Max menyuruh Cole untuk menghajar Jeremy. Di sana Max memberikan motivasi pada Cole agar ia berani menghajar orang yang telah merendahkannya. Cole pun lantas berjalan menemui Jeremy. Well. Skull saw. I'll wreck your ass. Namun saat Cole menendang Jeremy, Cole malah justru terjatuh. Saat Cole terjatuh, ia mengatakan pada Jeremy agar Jeremy mau menolongnya karena sekarang ia sedang dikejar oleh pembunuh. Jeremy yang tidak percaya pun lantas memecahkan telur di kepala Cole dan beranjak pergi. Really? Yeah, I mean, you died. Cole yang sedang meratapi nasibnya pun akhirnya dihampiri oleh Max. Cole pun lantas berdiri dan memukul wajah Max lalu berlari. Dan adegan kejar-kejaran pun kembali berlangsung. Cole menaiki tangga rumah pohonnya yang jelas disusul oleh Max. Saat Max hendak membunuh Cole, tiba-tiba rumah pohon tersebut patah dan menyebabkan Max terjatuh dengan tali dari rumah pohon tersebut menjerat lehernya sampai tewas. Saat Cole sudah sampai bawah, tiba-tiba Bee menembakkan senapannya ke arah Cole. Cole pun lantas kembali berlari. Kali ini Cole berlari menuju rumah Melanie dan disambut oleh Melanie yang malah justru ditabrak oleh Cole. Saat Cole masih berada di atas Melanie, ia menceritakan semua yang terjadi pada Melanie. Cole pun bertanya pada Melanie di mana ayahnya. Melanie pun menjawab bahwa ayahnya sekarang sedang bersama wanita malam, namun tidak membawa mobilnya. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba Bee datang dan mereka pun akhirnya bersembunyi. Karena mereka lupa mengunci pintu, akhirnya Bee pun masuk ke dalam rumah Melanie dan mulai mencari Cole dengan cara menyisir semua ruangan yang ada di rumah tersebut.
Di tempat persembunyiannya, Cole mengatakan pada Melanie bahwa ia akan berusaha menyelamatkan Melanie dengan cara menghadapi Bee sendirian. Mendengar itu, Melanie pun lantas membantu Cole. Cole pun lantas keluar rumah dan berteriak-teriak memanggil Bee. Saat Cole sampai ke rumahnya, Cole sangat terkejut karena melihat rumahnya sudah rapi, bersih tanpa noda. Saat Cole berjalan ke ruangan lain, ia terkejut karena ternyata mayat Ellison masih ada di sana. Saat Cole ingin berjalan ke tempat lain, tiba-tiba mayat Ellison menghilang. Saat Cole berada di dapur, ia melihat ada kitab iblis di sana. Dan saat Cole membaca kitab tersebut, tiba-tiba Ellison memegang kaki Cole lantas menyerang Cole dengan brutal. Cole yang kaget langsung memukuli bola kenyal milik Ellison sehingga Ellison mundur kesakitan. Di sana Cole mengatakan pada Ellison bahwa Ellison tidak perlu melakukan ritual ini dikarenakan Ellison adalah wanita yang sangat cantik. Tanpa melakukan hal ini pun Ellison pasti bisa menjadi sukses. Namun ternyata Ellison tidak percaya dengan perkataan Cole dan langsung menyerang Cole kembali. Saat Cole ingin mengambil pisau yang diletakkan ayahnya di tempat cucian piring tadi, ternyata sudah tidak ada karena ternyata ibunya telah memindahkan pisau tersebut ke tempat lain. Dan akhirnya justru Ellison yang mendapatkan pisau tersebut. Namun saat Ellison mengayunkan pisau untuk membunuh Cole, tiba-tiba datang Bee yang langsung menembak kepala Ellison sampai tewas. Di sana ternyata Bee tidak ingin membunuh Cole. Ia justru mempunyai rencana untuk membuat seolah-olah terjadi perampokan dan mereka berdua adalah korbannya. Namun saat Bee lengah, Cole mengambil kitab iblis milik Bee dan mengancam untuk membakarnya. Di sana Cole bertanya pada Bee mengapa Bee melakukan semua ini. Bee pun akhirnya menjawab bahwa semua itu ia lakukan untuk bisa mendapatkan semua yang ia impikan. Di sana Bee mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin bersama Cole selamanya. Maka dari itu, ia tidak mau membunuh Cole. Bee pun menawari Cole untuk melakukan ritual itu berdua agar Cole tidak lagi menjadi pecundang dan Bee bisa mendapatkan semua keinginannya. Namun Cole yang sudah tidak percaya pada Bee langsung membakar kitab iblis tersebut. Bee yang melihat hal tersebut berusaha memadamkan apinya dan Cole pun berlari keluar rumah lalu memakai mobil ayah Melanie untuk menabrak Bee yang berada di rumahnya. Dan Bee pun akhirnya tertabrak mobil tersebut. Cole pun bergerak menemui Bee yang sedang sekarat. Di sana Cole mengatakan pada Bee bahwa ia sangat mencintainya. Ia pun berkata bahwa ia tidak peduli dengan ritual iblis yang Bee lakukan. Yang Cole inginkan adalah hidup normal bersama Bee. Dan Bee pun langsung tewas. Tidak selang beberapa lama, para pemadam, polisi, dan orang tua Cole datang. Di sana Cole mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan babysitter. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.